Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Menginap di apartemen. Sejak tadi, Kai hanya diam mendengarkan curahan hati Kiara. Saat ini, keduanya tengah duduk di sebuah trotoar, tepat di samping motor Kiara yang tergeletak tak berdaya. Ada sedikit rasa iba dalam hatinya saat mendengar cerita dari Kiara. Walau Kiara tidak mengatakan apa masalahnya, tapi ia bisa ikut merasakan bahwa gadis itu saat ini sedang berada di titik terendahnya. Kiara tak henti-hentinya menyalahkan dirinya. Kai, bagaimana kalau kita batalkan pernikahan kita? Kau tidak menyukaiku bukan? Begitupun denganku. Kita batalkan saja agar aku bisa pergi dari kota ini. Kiara menatap Kai dengan tatapan yang begitu sayu. Kau ingin pergi? Kemana? Kemanapun, rasanya aku masih belum siap untuk pulang ke rumah. Jawab Kiara begitu lirih. Sebenarnya, Kai sangat penasaran mengapa Kiara tak ingin pulang ke rumah. Ia mengira-ngira bahwa Kiara sedang bertengkar dengan Zaskia karena permasalahan dengan Liam. Iya, karena tadi Kai sempat melihat Liam menjemput Kiara di kantor. Dan Kai mengira bahwa Zaskia cemburu. Dan akhirnya mereka bertengkar hebat. Hingga membuat Kiara terus menyalahkan dirinya sendiri. Begitulah pikir Kai. Tiba-tiba saja Kai berdiri. Tangannya menggantung tepat di depan wajah Kia. Seolah mengajak Kia untuk beranjak. Kiara mengerutkan dahinya untuk sesaat. Lalu ia menggelengkan kepalanya dengan pelan. Aku gak mau pulang. Kalau kamu mau pulang, silahkan. Pergilah, biarkan aku di sini dulu. Kamu mau di sini sampai kapan? Sampai pagi. Kamu gak lihat, ini sudah malam. Mana kaki nyeker? Astaga Kia. Geram Kai mencoba menahan amarahnya. Ia pun berusaha menarik nafasnya sedalam mungkin dan menghembuskannya perlahan. Kalau kamu tidak mau pulang ke rumahmu, pulanglah ke apartemenku. Ngapain kamu bawa aku ke apartemenmu? Kau mau macem-macem? Sorry Kai, meskipun Kau itu selain barbar, ternyata sangat cerewet. Dengan cepat, Kai pun langsung mengangkat tubuh Kiara yang ternyata sangatlah ringan bagi Kai. Mana berat lagi, imbuhnya mencibir. Turunin aku kalau emang aku berat. Kiara terus memberontak ingin turun. Namun, Kai dengan cuek dan tanpa rasa peduli dengan teriakan Kiara. Kai langsung melempar tubuh Kiara ke dalam mobilnya, hingga membuat gadis itu langsung memekik marah. Dasar manusia kasar, umpat Kiara kesal. Namun, Kai sama sekali tidak memperdulikan umpatan demi umpatan yang Kiara lontarkan. Ada rasa sedikit lega di hati Kai, karena ia sudah kembali mendengar Kia mengumpatnya. Itu menandakan bahwa gadis itu sudah sedikit lebih baik dibanding tadi. Kai pun segera menancap gasnya dan memutar arah menuju apartemen. Setelah sampai di apartemen, Kai menyuruh Kia untuk masuk. Masuklah. Gak mau, jawab Kiara dengan cepat. Matanya masih menelisik ke arah dalam ruangan itu. Kai, kamu gak akan ituin aku kan? Tanya Kia sedikit takut. Walaupun ia terlihat barbar dan tomboy, namun ia sangatlah penakut. Terlebih bila hanya berduaan dengan seorang laki-laki, kecuali Liam. Karena ia sangat percaya bahwa Liam tidak akan pernah melakukan hal buruk padanya. Aku tidak nafsu melihatmu, jadi kau tenang saja. Dan juga aku tidak akan lama di sini. Ujar Kai lagi-lagi membuat Kia terkejut dan membulatkan matanya dengan sempurna.
Apa maksudmu tidak nafsu? Apakah kau impoten? Kau tidak normal? Kau tidak cukup? Seru Kai langsung menatap tajam pada Kiara yang saat ini masih berada di luar, sementara dirinya di dalam. Keduanya sangat dekat, hanya terhalang sebuah pintu yang terbuka. Aku normal dan aku bukan pria impoten. Hanya saja tubuhmu sama sekali tidak menggairahkan, bisik Kai. Teriakan dari Kai begitu nyaring di seluruh ruangan itu. Beruntung lantai itu hanya ada 3 unit dan semuanya kosong. Karena 3 unit itu adalah milik dirinya, Bastian, dan Calvin. Kai langsung menatap tajam pada Kia sambil mengusap kakinya yang habis diinjak oleh Kiara. Dan kini tiba-tiba saja Kia masuk ke dalam tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kai sempat heran. Tadi gadis itu sangat takut dan terlihat sungkan. Tapi lihatlah sekarang, ia sudah berkeliling mencari dapur dan mencari makanan. Apakah Kia berpikir bahwa ini itu miliknya? Batin Kai kesal. Kenapa kau begitu aneh? Tadi kau takut padaku. Dan sekarang kau bertingkah seolah pemilik apartemen ini. Kata Kai yang menyusul Kia yang kini sudah duduk di pantry dan memakan buah. Bukankah kau bilang kalau tubuhku tidak menggairahkan untukmu? Jadi aku berpikir kau itu pria impoten. Jadi aku merasa aman karena kau tidak akan menyentuhku. Jawab Kiara begitu santai sambil terus menggigit buah apel di tangannya. Terserah padamu, kau bisa tinggal di sini. Tapi ingat, jangan macam-macam. Jaga kebersihan karena aku tidak suka kotor. Ancam Kai. Kau bisa memakai kamarku atau tidur di sofa. Terserah. Yang penting jangan menyentuh barangku yang di kamar. Barang yang mana? Tanya Kia malah semakin penasaran. Ya, itulah Kia. Semakin ia dilarang, maka rasa penasarannya akan semakin besar. Andai saja Kai tidak melarangnya, ia juga tidak akan macam-macam, karena ia cukup sadar diri. Namun setelah mendengar ancaman Kai, hati Kia semakin bergejolak dan ingin tahu. Pokoknya jangan menyentuh barangku. Besok aku akan kesini lagi, membawakan baju kerja untukmu. Dan ingat pesanku, ucap Kai. Lalu ia memilih pergi dari apartemennya, karena sedari tadi Mama Iris sudah terus menelponnya. Karena hingga jam segini ia belum pulang juga. Begitulah mamanya. Meski ia sudah dewasa, namun mamanya terus mengkhawatirkan dirinya dan Bastian bila sudah larut dan belum pulang. Kecuali sejak awal mereka sudah membuat laporan, baru mamanya tidak akan khawatir. Iya mah, iya, Kai pulang sekarang, jawab Kai saat mengangkat sambungan telepon dari Mama Iris. Lalu ia segera mematikan teleponnya sebelum mendengar pertanyaan lebih detail dari sang mama. Apakah aku anak TK? Decak Kai dalam hati. Sementara itu Kia nampak sudah selesai dengan ritual makan malamnya. Ia sudah menghabiskan 3 buah apel ukuran jumbo dan juga beberapa potong cake yang ada di dalam kulkas. Cake ulang tahun. Entah mengapa di apartemen yang tidak ditinggali bisa ada cake ulang tahun. Kia sempat berpikir sejenak. Apakah Kai habis ulang tahun? Pikirnya. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Kia memilih untuk masuk ke dalam kamar dan mandi. Setelah selesai mandi, ia menuju walk-in closet milik Kai. Dan ia begitu terkejut saat masuk ke sana dan melihat beberapa setel pakaian wanita tertata begitu rapi. Dan semua pakaian itu masih baru. Ini apartemen dia apa ceweknya sih? Tanya Kia pada dirinya sendiri. Ia pun memilih sebuah pakaian terusan yang ternyata begitu minim dan hanya sampai di atas lututnya.
Astaga, apakah ini yang disebut lingerie? Tapi kenapa manusia kasar itu bisa punya beginian? Apakah jangan-jangan dia... Kiara langsung menutup mulutnya dengan tangan saat pikirannya menjurus ke arah yang tidak benar. Kok tumben pagi-pagi begini kamu sudah rapi? Tanya Mama Iris saat melihat Kai yang sudah rapi dengan pakaian kantornya. Di jam 6 belum ada. Padahal biasanya Kai selalu rapi jam 7 lewat. Kai mau keluar kota mah, besok sore baru pulang. Jawab Kai sambil mengambil sehelai roti dan mengoleskan selai. Dan mungkin besok juga Kai akan pulang malam. Karena Kai harus menyelesaikan pekerjaan Kai besok. Imbuhnya sambil menghela nafasnya kasar. Hati-hati kalau memang belum selesai jangan dipaksakan. Toh minggu weekend kan? Kamu bisa pulang hari Minggu paginya daripada malam Minggu larut kamu di jalan. Mama gak mau kamu kenapa-kenapa ya, kata Mama Iris kembali mengoceh. Minggu pagi Kai harus ke Bali mah, jawab Kai berdecak. Lagi-lagi ia mengumpat sahabatnya yang memberikannya undangan dadakan. Andai dirinya tahu atau ingat bahwa minggu ini acara pernikahan Calvin, tentu saja ia bisa menjadwal ulang agendanya. Ngapain? Tanya Mama Iris menatap serius pada Kai. Bila mengatakan Bali, maka Mama Iris sudah mulai memiliki firasat tak baik pada Kai. Calvin mah, dia menikah minggu besok. Dan dia baru memberikan undangannya pada Kai kemarin. Maka dari itu, Kai sangat sibuk. Jangan terlalu lama saat di Bali nanti, ancam Mama Iris. Siapa yang mau ke Bali? Tanya Papa Chris tiba-tiba muncul di belakang Kai. Acara pernikahan Calvin, Pah. Gak mungkin kan kalau Kai gak datang. Lagian, Kai juga bukan anak kecil yang harus dilarang dan diawasi terus. Decak Kai marah dan kesal. Kamu memang bukan anak kecil. Kamu bisa pergi kemanapun bahkan ke luar negeri. Tapi tidak dengan Bali, kata Papa Chris datar. Sudahlah, Kai berangkat dulu. Ah iya, nasi gorengnya Kai bawa untuk bekal di jalan. Ucapnya berbohong, padahal ia sengaja berangkat pagi karena mau melihat keadaan apartemennya terlebih dulu. Bahkan ia juga berjanji dengan Fadil agar menjemputnya di apartemen, bukan di rumah. Setelah berpamitan dan mencium pipi mamanya, Kai pun segera meluncur menuju apartemen. Sepanjang jalan, ia selalu berdoa, berharap keadaan apartemennya baik-baik saja. Setelah memasukkan kode akses, Kai langsung masuk begitu saja ke dalam. Ia meletakkan makanan yang ia bawa di meja. Lalu, ia mengetuk pintu kamarnya beberapa kali. Hingga sampai ketukan ketiga, ia tidak mendapatkan jawaban apapun dari dalam. Tanpa sengaja, ia memutar handle pintu dan terbuka. Ternyata Kiara tak menguncinya. Menghela nafasnya kasar, Kai masuk ke dalam kamar dan hendak memarahi gadis itu. Bisa-bisanya ia begitu ceroboh tidak mengunci pintu kamar. Walaupun ia sudah mengunci pintu utama, namun pintu itu hanya menggunakan kode. Dan kode itu diketahui Bastian dan juga Calvin. Bagaimana bila tanpa sengaja kedua manusia itu datang dan masuk begitu saja? Dasar cewek ceroboh. Bagaimana bisa dia ceroboh begini? Bagaimana kalau ada orang jahat masuk? Seharusnya dia mengunci pintu kamar. Astaga, Kai terus menggerutu dan berdecak, merutuki kecerobohan Kiara. Ki, tubuh Kai langsung mematung di depan tempat tidur saat melihat posisi Kiara yang masih tertidur begitu pulas. Entah sudah keberapa kali Kai harus menelan salivanya dengan susah saat melihat bagaimana abstruknya gadis itu tidur. Posisi tengkurap, namun kakinya terbuka lebar, serta pakaian yang sangat minim.
bersambung.